mempersembahkan serial Sandiwara Radio Borobudur. Risang Janaka mendapat ujangan tentang karma dalam kaitannya dengan kehidupan masa lalu dari kakek-kakek misterius. Penjelasan itu untuk sementara membuatnya puas dan merasa lega. Sebagian besar beban yang dibawanya sepanjang jalan menjadi agak ringan. Dia juga merasa lega karena 3 pertanyaan yang diajukan akhirnya terjawab. Rupanya demikianlah lakon hidup manusia. Tak ada yang bisa bebas dari jerat karma. Semua masuk dalam arus lingkaran karma, nasib, atau perangkap karma. Bagaimana? Apa sudah cukup jelas, Risang Janaka? Kiranya sudah cukup jelas, Kek. Nah, sekarang aku akan menjelaskan mengenai samsara. Saya pernah mendengar soal itu, Kek. Orang-orang tua seringkali menyebut-nyebut samsara. Tapi sampai sekarang saya belum tahu apa artinya. Samsara itu juga berkaitan erat dengan segala perbuatan dan kegiatan manusia pada masa lalunya, pada kehidupan yang lalu. Jadi samsara ialah segala macam perasaan yang tidak enak yang harus dialami oleh setiap manusia pada zaman kehidupan yang sekarang. Ngerti? Nah, sedangkan perasaan cemas, gelisah, takut, khawatir, sedih, kesepian, dan berbagai macam perasaan yang tidak enak yang lain. Jadi, manusia jika sudah sadar, maka dia tidak perlu bersusah payah untuk menghindarinya. Ya, mau tidak mau segala macam perasaan itu harus ditemuinya. Oleh karena setiap karma harus dibayar lunas. Nah, jika pada kehidupan yang lampau kita ini pernah menyakiti hati orang, misalnya ya, maka tanaman itu pun akan kita tuai pada zaman sekarang. Jadi banyak orang tidak mengerti dan menyadari hal ini. Oleh karena itulah mereka menjadi tersesat semakin jauh. Dan hukum karma semakin mencengkeram hidupnya kuat-kuat. Seolah-olah tak akan pernah dilepaskan lagi untuk selama-lamanya. Ngerti? Hanya semalam Risang Janaka dan Gandu menginap di goa kecil. Pagi hari berikutnya, mereka kembali meneruskan perjalanan. Sementara si kakek tetap tinggal di dalam goa, entah sampai kapan. Risang Janaka banyak berdiam diri selama menempuh perjalanan. Sampai menjelang tengah hari, mereka baru istirahat di tepian hutan Israwa. Hutan Israwa terkenal sangat lebat dan banyak terdapat binatang buas serta berbisa. Para pemburu pun harus berpikir 2 kali untuk mencari buruan di hutan tersebut. Wah, mungkin hutan ini yang dinamakan hutan Israwa, Kang Janaka. Seperti yang dikatakan kakek-kakek itu tadi. Ya, kita harus lebih berhati-hati. Hutan ini jarang dijamah tangan-tangan manusia. Terus Kakang Janaka mau masuk ke tengah-tengah hutan? Atau mau kemana? Sekarang sedikit banyak aku sudah menemukan tujuan perjalanan ini, Gandu. Iya, kakak mau kemana? Mencari suatu tempat yang aman serta nyaman untuk bersamadi. Kakang Janaka mau bersamadi? Mau betapa seperti orang tua itu tadi? Iya, tekadku sudah bulat, Gandu. Aku akan bersamadi. Aku akan duduk bersila. Mohon Dewata Agung berkenan membuka takbir kehidupanku di masa lampau. Aku ingin tahu, mengapa sekarang aku menjadi seorang pemuda seperti ini keadaannya. Perbuatan apa saja yang pernah kulakukan dalam kehidupan yang lampau, khususnya pada kaum perempuan.
Hingga sekarang nasibku senantiasa dirundung malang. Ah, tidak usahlah Kang. Tidak usah memikirkan kehidupan lampau. Tahu juga untuk apa. Yang penting kehidupan sekarang. Kalau bisa, kehidupan yang akan datang. Justru kehidupan yang akan datang. Kehidupan yang sekarang erat kaitannya dengan kehidupan masa lampau. Ada banyak hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan nalar, dengan pikiran sehat, jika hal-hal itu tadi ternyata berkaitan dengan perbuatan seseorang dalam kehidupan masa lampaunya. Itulah sebabnya aku bertekad untuk menyikap takbir rahasia itu, Gandu. Terus, sampai kapan Kakang mau bersamadi? Sampai takbir rahasia itu tersingkap. Sampai aku tahu duduk perkara yang sesungguhnya. Maksudku, berapa hari atau berapa minggu Kakang mau duduk bersamadi? Aku tidak tahu, Gandu. Mungkin seminggu, sebulan, atau bahkan setahun. Hah? Setahun? Lama sekali. Kita bisa mati di tengah hutan belantara, Kakang. Setahun. Kita mau makan apa setahun? Hidup di tengah hutan. Kalau kau keberatan, kau tidak usah ikut, Gandu. Biarlah, akan kujalankan pekerjaan ini. Kau boleh pergi kemana kau suka. Aku tidak akan memaksamu. Ya, aku mau pergi kemana, Kang? Jauh-jauh aku mengikutimu sampai kemari. Kok tiba-tiba disuruh pergi? Tidak ah, aku terus mau ikut Kakang Janaka. Aku juga mau bersamadi. Tapi tidak untuk menyingkap tabir rahasia, melainkan untuk apa ya? Nah, aku mau bersamadi. Aku mau mohon pada Dewata Agung agar aku diberi orang tua, sekalipun hanya orang tua angkat. Kang, Kakang Janaka. Diajak ngomong malah ngeloyor pergi. Tunggu, Kang. Tunggu. Kita tinggalkan dulu Risang Janaka yang tengah mencari tempat untuk bersemadi di hutan Israwa. Siang itu panas terik. Warung Nilot Paladala tampak sepi-sepi saja. Hanya ada seorang pengunjung tengah sibuk menyantap makanan di sudut ruangan. Ki Bale oro-oro melangkah sempoyongan sambil mulutnya terus bergumam. Nilot, Nilot, mana cucuku? Nah, kamu pasti tahu di mana Nilot cucuku. Mana dia? Biasanya dia melayani para tamu di depan. Apa dia masih sibuk di belakang? Nilot tidak ada, Ki Bale. Tidak ada. Kamu siapa? Kamu juga pelayan di sini kan? Ki Bale ini bagaimana? Baru sebulan tidak ketemu kok sudah lupa. Saya ini kan Mayang, Ki Bale, kembar Mayang. Iya. Mana Mayang? Mana Nilot? Aku mau bertemu Nilot. Gadis itu harus diberi nasihat. Dia butuh nasihat. Dia butuh petunjuk agar jalan hidupnya kembali lurus. Dia salah. Dia keliru. Seharusnya dia tidak boleh begitu. Mana? Mana dia? Suruh kemari. Katakan Ki Bale oro-oro. Kakeknya mau bicara. Loh, kok kamu diam saja? Ada apa dengan Nilot, ha? Nilot tidak ada, Ki Bale. Tidak ada. Kemana dia? Pergi kemana dia? Mayang, jangan diam saja. Ayo cepat katakan. Katakan padaku, ada apa dengan cucuku? Hah? Apa yang telah terjadi? Ayo beri keterangan. Ada apa dengan Nilot Paladala? Hah? Nilot diculik, Ki Bale. Diculik? Iya, ada sekelompok pendekar datang kemari.
mereka mengobrak-abrik warung dan membawa Nilot pergi. Kurang ajar. Akan ku cari pendekar-pendekar itu. Akan ku hajar semuanya. Berani dia menculik Nilot cucuku. Awas kamu. Sudah lama kejadiannya? Kemarin sore, Ki Bale, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Nilot sendiri juga kelihatannya sudah pasrah. Dia mau saja dibawa pergi. Sudah. Cukup. Aku tidak butuh keterangan apa-apa lagi. Kurang ajar. Ki Bale, katanya kalau Ki Bale mau menemukan Nilot, Ki Bale disuruh pergi menemui tuanku Bu Sudandai. Bu Sudandai. Ya, aku tahu Bu Sudandai. Aku juga tahu rumahnya. Aku tidak takut Bu Sudandai. Sri Maharaja Rakai Pikatan dan Dyah Pramodawardhani duduk di atas kursi taman dipayungi 2 orang dayang-dayang. Mereka tengah melihat Dyah Lokapala dan Dewa Kinara berlatih naik kuda dan perang-perangan di bawah bimbingan seorang guru. Nama guru itu Ki Turangga Seta. Mereka berlatih ditonton puluhan prajurit Mataram yang berjajar dalam keadaan siaga dengan senjatanya masing-masing. Lihatlah Dinda, Lokapala semakin tangkas di atas kuda. Iya Kanda, dia juga kelihatan gagah sekali. Tetapi sepertinya Dewa Kinara mampu mengimbanginya. Aku puas melihat kemajuan 2 anak itu. Tampaknya mereka mengerjakan segala bimbingan dan petunjuk gurunya. Iya. Lihatlah, tubuh mereka sudah boleh dikatakan lengket di atas punggung kuda. Memang Kanda Maharaja, mereka harus mempunyai kemampuan sebagaimana layaknya seorang prajurit berkuda. Iya. Apalagi Lokapala, dia seorang putra mahkota, calon raja yang akan menggantikan Paduka. Kau tidak akan bisa mengalahkanku, Dewa Kinara. Kita lihat saja Lokapala. Aku belum mengeluarkan seluruh kemampuanku. Maksudku, kau tidak mungkin bisa mengalahkan seorang putra mahkota. Jangan sombong Lokapala. Kau baru seorang putra mahkota. Belum menjadi Raja Mataram. Mahkota kerajaan belum bertengger di atas kepalamu. Ayo, kalau memang kau merasa jago, kita teruskan. Ayo, teruskan. Sambil berkuda, baik Dyah Lokapala maupun Dewa Kinara bertarung dengan tongkat rotan. Mereka saling memukul. Suatu saat, Dewa Kinara kena gebuk punggungnya. Tapi pada saat yang lain, dia berhasil membalas menggebuk kaki Dyah Lokapala. Tiba-tiba Dyah Lokapala memutar leher kudanya dan binatang itu berlari kencang keluar lapangan. Dewa Kinara tak tinggal diam. Dia pun menggebrak kudanya menyusul Dyah Lokapala. Jangan lari Lokapala. Jangan jadi pengecut. Hiam! Hiam! Bu Sudandai. Dikira aku takut sama Bu Sudandai. Busuk keparat. Berani kau menculik cucuku. Awas. Akan kuobrak-abrik rumahmu, Bu Sudandai. Naik kuda sembarangan. Hampir saja kudamu menabrakku. Siapa kamu anak muda? Kurang ajar. Tua bangka tidak tahu diri ya. Apa kamu tidak tahu aku mau lewat, ha? Seharusnya kamu minggir. Kok malah jadi sempoyongan di tengah-tengah jalan? Ayo minggir. Siapa kamu? Sebutkan namamu. Aku Dewa Kinara, putra Dyah Rakai Pikatan. Cukup jelas? Hah? Sekarang minggir kamu tua bangka. Kalau tidak, salahmu sendiri. Tunggu. Aduh. Tumpah semua minumanku. Sial benar aku hari ini. Kurang ajar bocah itu tadi. Sombongnya bukan main.
Mentang-mentang anak Rakai Pikatan. Rugi besar aku. Tuak sedang enak-enaknya tumpah. Kendinya pecah. Rugi, Ki Bale oro-oro rugi. Ki Bale oro-oro tidak langsung pergi, melainkan dia jongkok di pinggir jalan. Tangannya meraba-raba rumput basah karena siraman kendi tuaknya yang pecah berantakan. Kemudian dia menjilat-jilat tangannya yang berlumur cacaran tuak sambil bergumam. Sayang sekali. Kurang ajar anak muda itu tadi. Naik kuda sembarangan. Aku ditabrak, hampir saja terjengkang. Rugi aku hari ini. Ki Bale oro-oro rugi. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan mengikuti terus serial Sandiwara Radio Borobudur dalam episode Cundrik Mataram. Sampai jumpa.